semua manusia, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, semua manusia dari Adam, illa kecuali keturunannya Nabi. Nah, kecemburuan sosial yang sampai sekarang itu ada dan berkembang, terus diungkit-ungkit tentang masalah habaib. Habaib itu tidak merasa rugi bila mana diungkit, walaupun dicaci maki, tidak ada urusannya dengan mereka, dosanya mereka sendiri. Habaib itu tenang hatinya, tak kincip hatinya, karena dari dulu sudah darahnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dikasih jeruan kepalanya ketika sujud, Nabi Muhammad tidak marah. Kalau masalah pribadi yang dihina, tidak ada masalah. Sama habaib-habaib di Indonesia ini, mau dihina, tidak ada masalah. Walaupun para habaib itu punya andil di dalam kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan, kami habib kan kagian. Mungkin tentang masalah ideologinya atau fanatismenya kalian dengan Habib kalah kepada kebangsaan Indonesia. Ya, Habib itu pernah belajar Pancasila itu, ideologi Pancasila 5 tahun. Kemudian pernah ngajar berapa tahun dia Pancasila? Hah? Pancasila, Undang-Undang Dasar itu 5 tahun, Pak. Tak cukup. Kemudian berarti aku lebih ngerti tentang masalah bagaimana pembelaan kami semua para habaib tentang Indonesia saja badain. Karena habaib ni keajar ke Al-Quran, Pak. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, badin Al-Quran. Mun ambian dicinta ke Allah nurul Nabi Muhammad, pasti ambian abela. Abela siapa? Abela negara. Abela siapa? Abela pemimpin. Bahkan Allah nyoro, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nikah itu kubur para habib, para ulama. Mangga aku yakin ulama nikah warathatul anbiya. Ini dikatakan kalau ulama, siapa ulama ruh? Yang namanya ulama itu apa? Siapa? Bagaimana kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya? Itu yang dikatakan ulama. Kalau ulama ini sudah dilecehkan, hancur syariat ini. Makanya ini diambil ulama. Siapa yang ulama itu? Apa karena dia banyak ilmunya? Bukan. Ya. Tetapi yang namanya ulama itu menurut Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah ulama. Kalau ulama itu sudah takut, memiliki rasa takut kepada Allah dengan ilmunya, berarti itu ulama. Bukan karena pintar, dapat kedudukan yang tinggi, dapat jabatan yang tinggi, lalu dapat banyak duitnya, lalu merubah-rubah sana sini, mengurangi dan menambahkan sesuatu, mengatakan bisa yang tidak bisa, mengatakan tidak bisa yang bisa, itu bukan ulama. Ya. Jadi ada orang yang pintar tapi membodohi orang yang tidak pintar. Dianggapnya dia ulama. Tapi kategori definisi daripada ulama adalah al-ulama warathatul anbiya. Ini perlu ditekankan. Sekarang ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu dihebohkan ya dengan apa? Dengan suatu perkara pernyataan dari orang-orang yang tidak benar-benar berilmu ya, dan melecehkan ulama-ulama supaya kabur itu syariat. Nahdlatul Ulama, Nahdiyin ini, maka habaib yang dirusak namanya. Apa katanya? Di Indonesia itu tidak ada keturunan Rasulullah. Kacau sudah ulama. Ya enggak? Ulama sunnahnya juga sudah ya, mulai menantang, artinya membentengi. Ya. Kalau misalkan ada orang menyatakan sekarang ini tidak ada habaib dari ulama-ulama itu terlambat. Ya, kenapa bisa terlambat, Dit? Karena dulu Rasulullah itu sudah dimaki sama mereka yang tidak cinta kepada Rasulullah, ya, sampai mengatakan Muhammad Abtar.
Muhammad itu tidak punya keturunan. Karena keturunan Nabi Muhammad adalah laki-laki. Kalau Nabi Muhammad perempuan, Fatimah, ya enggak? Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki dan hidup anak lakinya, maka itu berkesinambungan kenabian kerasulan sampai yaumil qiyamah. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi dan Rasul, maka ditutuplah atau diwafatkanlah Sayyidina Qasim Ibrahim itu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Sayyidina Fatimah saja. Sayyidina Fatimah Zahra, dari Sayyidina Fatimah Al-Imam Hasan, Imam Husain, ya, yang abahnya bin Ali bin Abi Thalib. Itu orang mulia semua. Andai kata ini dari nabi langsung laki-laki, pasti ada nabi lagi. Ini dari perempuan saja kedudukannya daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kedudukannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Nabi Allah Isa mengatakan kepada orang yang meninggal untuk dihidupkan kembali, dia hanya mengatakan gum bi'idznillah, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Paham? Nah, cucunya Rasulullah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau menghidupkan orang mati itu tidak mengatakan gum bi'idznillah, gum bi'idzni, hiduplah kamu dengan izin saya. Apakah ini termasuk sesuatu yang bisa membuat syirik, Beb? Kenapa? Allah SWT menyatakan kalau ada orang dari umatnya Nabi Muhammad, dia senantiasa melaksanakan yang diwajibkan Allah, yang diwajibkan Allah, yang diwajibkan Rasulullah kepada kita untuk dilaksanakan sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditambah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, karena sebab rindunya kepada Rasulullah, karena bangganya mengikuti sunnah Rasulullah, aku jadikan pandangannya sebagaimana aku memandang, aku jadikan telinganya sebagaimana aku mendengar, aku jadikan lesannya sebagaimana aku berfirman, aku jadikan kedua tangannya sebagaimana aku berbuat sesuatu perbuatan, dan aku langkah-langkahnya aku jadikan sebagaimana aku melangkah. Sehingga kalau aku mengatakan kun fayakun, jadilah kamu manusia, jadi manusia, jadilah kamu hidup, jadi hidup, jadilah kamu mati, mati. Kenapa? Karena Allah berfirman seperti itu. Lalu bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Bangkitlah dengan izin aku. Kenapa? Karena sudah diberi izin oleh Allah SWT, tidak perlu minta izin lagi. Dari saking dekatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, harus mengkaji sedalam-dalamnya tentang masalah Al-Quran. Jangan hanya sebatas kulitnya saja. Nabi Allah Ayyub itu ketika sakit diusir sama perempuan, sama istrinya. Pergi kamu, aku tidak mau bersama kamu karena kamu itu adalah borokan dan aku tidak suka kepadamu. Diusir, pergi. Berbulan-bulan di sana, di gunung. Lalu ketika di gunung itu Ayub mengatakan, andai kata nanti aku sembuh dari penyakit, istriku aku pukul 100 kali. Iya, mau dipukul 100 kali. Anadar, memberes. Tak tahunya apa? Ketika sudah terus menerus, habis bojeng, boleh kabor, olah itu dikembalikan ke boroknya. Kapan sembuhnya? Ya, tak semua sembuh. Tetapi ketika dia sudah diizinkan oleh Allah, sudah waktunya takdir dan gadak dan takdirnya Allah tentukan kepada Ayub, Ayub itu bersuara, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini tidak minta, ada permintaan? Tidak ada permintaan, cuman berkeluh saja, ya Allah, sesungguhnya aku tertimpa penyakit, sedangkan Engkau Maha Pengasih atau Maha Penyayang dari semua orang-orang yang penyayang. Minta sembuh? Tidak minta sembuh. Tetapi karena sebab dekatnya kepada Allah, Allah tahu maksud hatinya. Ini maksudnya untuk disembuh, minta disembuhkan Ayub ini. Tidak Ayub tanah roh, benih tanah nun, butuh nganyer. Tidak, cedak keluar air. Mandi Banisa, mandi, langsung beres corona, kering langsung. Ya Allah, alhamdulillah, gula beres pun ya Allah. Yang Ayub mulai ban kebinin. Ya, so mulai. Apa katanya? Ya Allah, gula nadar ya Allah. Apa nadar apa panjenengan? Ya Allah.
Gula mau kola bini gula menggula beres. Oh iyalah ngalak lalang wah. Lalang. Tahu lalang? Reba lalang saja. Untuk pukul 100 biki. Pas pokok lagi ke buki ke bini sekalian. Paham? Sakit tak sakit? Tak sakit. Itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Pun pas ngalakin apa? Tongkat. 100 kali buk bini. Angun tak beres. Ya bini disayang-sayang ya. Walaupun anak dari mau kola bini, tapi mau kola on lawan. On lawan. Jatuh kaki. Ya. Nah nikah. Jadi ulama nikah nuru akin apa? Nuru akin para nabi dan rasul. Mun nabi nikah bisa sabar tentona apa namanya? Nabi Muhammad lebih sabar. Mun Nabi Muhammad nikah sabar, ambian pencinta Rasulullah nuru nabi. Mun Rasulullah sabar. Mun Rasulullah nikah asyidda al-kufar. Mun ruhama bainahum kepada orang muslimin saling kasih sayang, ruhama bainahum. Mun panjenengan nikah orang Islam yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah baik perkataannya ataupun perbuatannya haruslah meniru, mencontoh dan meneladani serta bercermin kepada Sang Maha Mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu bagian daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang apa? Yang Sang Maha Mulia Nabi Muhammad tidak salah. Kenapa? Nurnya Nabi Muhammad itu adalah nurullah. Paham? Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jabir mun benar tanya tentang Muhammad kawan ya dari nur sengkok dicipta ya. Semua manusia kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia dari Adam illa kecuali keturunnya Nabi. Nah, kecemburuan sosial yang sampai sekarang itu ada dan berkembang terus diungkit-ungkit tentang masalah habaib. Habaib itu tidak merasa rugi bila mana diungkit, walaupun dicaci maki, tidak ada urusannya dengan mereka, dosanya mereka sendiri. Habaib itu tenang hatinya, tak kincip karena dari dulu sudah darahnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dikasih jeruan kepalanya ketika sujud, Nabi Muhammad tidak marah. Kalau masalah pribadi yang dihina tidak ada masalah. Sama habaib di Indonesia ini mau dihina tidak ada masalah, walaupun para habaib itu punya andil di dalam kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan kami Habib nggak nikah dia mungkin tentang masalah ideologinya atau fanatismenya kalian dengan Habib kalah kepada kebangsaan Indonesia. Ya, Habib itu pernah belajar Pancasila itu, ideologi Pancasila 5 tahun. Kemudian pernah ngajar berapa tahun dia Pancasila? Pancasila, Undang-Undang Dasar itu 5 tahun, Pak. Tak cukup. Kemudian berarti aku lebih ngerti tentang masalah bagaimana pembelaan kami semua para habaib tentang Indonesia saja badain. Karena habaib ni keakhir ke Al-Quran, Pak. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur badin Al-Quran. Mun ambian dicinta Allah nurul Nabi Muhammad pasti ambian abela. Abela siapa? Abela negara. Abela siapa? Abela pemimpin. Bahkan Allah nyoro ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nikah itu kubur para habib para ulama. Mangga aku yakin ulama nikah wartatul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah pernah ada, Bu. Yab'atsullahu al-ibad yaumal qiyamati thumma tumayyizul ulama. Allah nanti akan membangkitkan hamba-hamba Allah pada hari kiamat, kemudian menyeru kepada ulama. Sayaqulullahu ta'ala ya ma'syarul ulama, lalu mengatakan wahai ulama-ulamaku. Nikah Allah saja, Bu, jokin akhirat. Jadi saya
panggil kada ulama benar Allah SWT. Untuk apa? Untuk mengatakan dan diperdengarkan bahwa ulama itu adalah kekasih Allah. Kau yakin? Hai ulama, inni lam ada ilmi fikum illa bi ilmi bikum. Sungguh gula nika tak meletakkan ilmu ke panjenengan kecuali gula pun on cak panjenengan nika pantas menyandang ilmu peten kaula. Jadi mun beda ulama nika pacet etan tuakin bin Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama nikah bisa mengambil atau menyikapi bagaimana seharusnya dia berdakwah menyampaikan risalah daripada Allah dan menyampaikan sabda-sabda Rasulullah. Yang berani mengatakan yang benar itu benar untuk diikuti, yang berani mengatakan ini salah untuk dihindari, itu ulama. Benih nerok bebel, benih nerok partai, benih nerok apa caan. Senyoro si gendeng, senoro ulama apa doa? Senyaman ulama doa banyak ilmu na, mau si gendeng kau cak banyak ilmu na. Harfi apa? Buatan ngari ulama, apa mufradnya adalah ilmu, orang yang berilmu. Karena banyak ilmu na, nyama ulama. Mau ulama rono si gendeng apa nyaman? Mak lama. Kata juin na. Harkat martabatnya, kedudukannya, kemuliaannya diduduki dan dibayar dengan uang, harta dan jabatan. Na'udzubillah. Nah, ini kan kepada ulama dua bagiannya. Ulama Allah Subhanahu wa taala, innama yasyallahu min ibadin ulama, atau ulama su yang bisa digadaikan ilmunya untuk bisa mengambil atau mengambil manfaat daripada kedudukan dunia. Tetapi katanya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, wahai ulama, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmu kepadamu kecuali karena aku tahu bahwa kamu itu amanat terhadap ilmuku. Walam adahu fikum liu'adzibakum. Ben gula ni tak meletakkan ilmu kepanjenengan nikah untuk mengadab. Berarti apa? Ulama ni bebas nun, dibebaskan daripada dosa dan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hatinya punya takut kepada Allah. Yang tidak takut kepada Allah itu yang berdosa. Ulama-ulama yang banyak dosanya, ulama su, ya itu yang. Tapi kalau ulama-ulama pewaris Nabi takut agak berdosa, apa itu coba takut. Kenapa? Abah tahu, cak di samping kanan ni kebedak ragib atib. Di samping Allah yang menyaksikan, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutalin aliyah, pura gede membang. Dan bila meliputi kita, Allah itu pandangannya, ilmunya meliputi kita, pengawasannya meliputi kita. Lalu kita mau ke mana? Ngitekah? Hatta nyatin manjenengan, apa entah? Allah dah tahu. Apa boleh sesuatu yang nampak disembunyikan? Tidak bisa. Paham? Intaniqu ilal jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Faqad ghafarat lakum. Karena gula nikah ampun-ampunin setujuan panjenengan wahai ulama. Berarti ulama ini kenyaman. Nah, mun ulama ini kenyaman masuk surga, orang senaro pada bayi. Pada bayi, Pak. Enggih. Di kamar rasoh boleh menjenengan. Kamar rasoh. Habis pacaca di kita, ada kir kita, ada. Gimana sudah be? Rasoh habis kir. Tapi tak panggil rasoh kenapa? Cekik pada pahala akhirat, Pak. Nah, panjenengan norok kepin ada sak norok, Pak, ada secacer masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Nah, apa yakin pian? Mun gula nyetir motor, mobil atau bis ke Surabaya, gula suruh berah, tiada, ya kan? Ambian baju tu dia tepat-tepat kadang ngiding-ngiding dari nyandaran macam lagi. Tapi ambian ni ke depan ada Pak menurut bis. Mun masuk ke bis no, Pak ada pagi, Pak. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mangkan ambian ni gaji ambu ngaci. Mun orang ambu ngaci berapa, Bas? Tak ibadahnya mana? Karena ngaci ni ke hidup ibadah. Cak ambu ngaci. Okey.
Ini kan ini kan ulama. Okey. Jadi ulama itu warathatul anbiya. Mun abanta tentang masalah hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulullah yang benar diikuti, yang salah ditinggalkan, itu namanya ulama. Senoro pada nurut. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah macam minhum. Ini kan. Nah, ulama ni kayak kocakin ridwanullahi alaihim, mentermuka Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka semuanya. Amin Allahumma. Okey, karena melihat pengikut ulama. Kalau di Indonesia ulama sebaca terkenal Wahid Hashim, tapi iya dari Wahid Hashim dia. Karena Wahid Hashim ni ke atas-atas ke pihak habaib, guru-guru dah. Para kiai-kiai semulja-mulja kesak, kiai-kiai sabak boy di Indonesia, di Barat Timur, di Sabang sampai Merauke, tapi guru habaib. Mun bani habaib guru nadu sal-sal dia. Okey. Ontong-ontong dari murid Habib atau berguru ke habaib mereka. Karena mereka tidak punya tempat ataupun tidak ada tempat di hati orang Islam yang ada di Indonesia, digoyang habaib. Tak percaya juga habaib. Akhirnya ada orang ngaku-ngaku Habib. Bani Habib ngaku Habib. Pasal but. Sahabib tidak kocain, Habib palsu macam-macam. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk apa? Syariat Nabi Muhammad akan dihancurkan. Karena di Indonesia itu akan berkembang komunis-komunis yang tak bertanggung jawab. Paham? Jadi tidak pantas mereka hidup di bumi NKRI. Jelas? Ini kebilan para ulama Kiai Hasyim Asy'ari sudah dari dulu sudah cangkramannya kuat. Makanya NU ini tidak bisa dirusak oleh mereka. Kenapa? Sudah gunung. Pasang merapun nyampe arek. Ya arek. Iya merapun ya arek. Gunung raja. NU daripada gunung, pas orang ini tak cinta ke habaib, tak cinta ke kiai, yang bi arek, itu tak gunung. Bila saya rapuh. Tak rapuh. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah ikut Yakin bin Muhammad radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridai mereka. Nah, ulama nikah saya kata iridain bin Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Karena mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka ulama. Nah, kalau sudah ulama diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, tidak ada takutnya mereka untuk menghadapi siapapun saja. Oke. Tak ada takut, Pak, ulama, Pak. Kenapa? Karena mereka itu yang dibela itu hanya Allah, yang dibela ada syariat Rasulullah. Tak pernah takut ya, tidak. Pada harapan, tidak diharap. Yang diharap bisa membela agama Allah. Kunu ansarullah dalam Al-Quran. Al-Quran ini kayak ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, perintah Nabi. Jadilah kamu semuanya menjadi penolong agama Allah. Beb, mampu tolong beb Allah, beb Allah kan maha kuasa. Apa jawabnya? Allah maha kuasa tapi minta tolong ke abad suruh abela Islam dari penjajah, dari kekafiran, dari kemunafikan, dari kemusyrikan, dari penjajahan. Mau perlu tolong? Mau perlu tolong? Muncul Allah kuasa, tak perlu tolong. Justru Abbas minta tolong ke Allah. Janganlah tolong kok. Dia mau berjuang depan. Engkau tahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gula pada di antara panjenengan, siapa di antara panjenengan yang akan membela agama Allah, yang akan membela agama Rasulullah, yang akan membela agama Islam. Gula terawaninya. Nahnu ansarullah. Gula Allah yang akan menolong agama panjenengan. Ria ulama. Paham? Mengucap nahnu ansarullah. Gula Allah senolong agama panjenengan. Benar melecehkan Allah karena Allah tak mampu, bukan. Gula tak tahu gula Allah, gula jihad mati gula dalam jihad fisabilillah. Ini ke ulama. Ulama nyantir Pak, mikirin pesantren Pak. Engki mun gula mati baru menak baru pesantren. Aduh. Jarajaan nih kan. Engki yang namanya ulama itu kalau ada pada masa-masa detail genting, turun ke jalan, bawa murid-muridnya jihad, Allahu Akbar. Bung Tomo bilang ya, merdeka Indonesia.
Menteri takbir, nggih, merdeka Indonesia. Kian beruncing, Mbak. Ya, teng-teng negara loh, ya teng-teng Belanda loh, Jepang. Pada memburuncing, apa sih Mahathir? Apa sih Mahathir? Berat kompos Pak. Benih jair, benih mesin jair, wah. Mundai sekali senapan otomatis, nami bu orang mati Pak. Sebenarnya gue beruncing, nggih, apaan sih bisa menang? Tidak ada jalan menang Pak. Tapi karena yang dikomando itu adalah takbir Allahu Akbar, Indonesia diberi kekuatan, keberanian, dan kemenangan. Itu hakikat yang sebenarnya mengapa Indonesia dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. At-taqwa. Apa tak boleh lagi? At-taqwa. At-taqwa ibadatun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi. Ulama sepakat bahwa takwa itu definisinya adalah mematuhi semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Bagaimana kita mematuhi? Patuhi dulu perintahnya. Setelah mematuhi perintahnya, jauhi larangannya. Itu sama dengan rel yang berjalan kanan kiri, membawa gerbong yang sampai kepada tujuan. Yaitu apa? Ada orang Islam, ada orang yang kafir. Yang naik itu di gerbong ada orang Islam, orang kafir, ada musyrik, munafik. Ya, tapi aman. Nah, katanya Allah, cak carokan ban, pak aman bainlah. Naik gerbong dina. Gak jalan kanan kiri rel. Gerbongnya naik jalan terus sampai ke akhirat. Sampai kapan pun, sampai tujuan. Ada rel nikah, campuh ada. Karena nikah jangan dibanding-bandingkan antara yang hak dan yang batin untuk ya sama-sama diikuti. Kalau benar apa benar sekali, mau salah apa salah sekali. Paman syaa falyu'min, paman syaa falyakfur, jakung nangkung. Mun bagus apa bagus, mun coba coba. Mun Islam apa Islam, mun kafir apa kafir. Jak campur. dengan embi dengan bebi. Naudzubillah min dzalik. Bahkan babi di Indonesia ini sudah diorbitkan seakan-akan babi ini tidak haram lagi. Kalau disembunyi-sembunyikan kita tidak tahu. Seperti ada abon. Ya, abon. Siapa yang buat abon? Orang kafir. Kita makan abon apa? Alfamart, Indomaret, macam-macam abon. Enggak. Kan banyak loh. Lo apa? Abon apa loh? Enggak jalan seremben kan. Menteri abon ke TV itu sampai. Paham? Karena tahu nih Pak, minuman-minuman kesak. Siapa minum? Minuman di apa nih? Katanya akhir ada. Cakor beda topi miring pas metro miring kan minum ya. Di mana di saat lengan Pak. Siapa seremban ini? Odi tak berseremban, ngakan tak berseremban, minum tak berseremban. Enggih, apa agian tak berseremban. Hidup itu nyaman. Jadilah kamu orang yang bahagia, hidup nyaman dan tidak menderita di dunia ini. Kenapa? Karena pendik kitab di Al-Quran. Pun ada orang di Indonesia yang menderita dari saking cerenya, karena tak menguatkan jiwanya, hatinya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ini kan satu ya dua rel yang harus kita tempuh, yaitu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar supaya saya bisa mengikuti. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah supaya kita bisa menghindari. Karena yang salah itu tidak boleh dilakukan. Allah itu tidak memberikan perintah kecuali manfaatnya kembali kepada kita. Allah tidak melarang suatu perbuatan untuk dilakukan kecuali bila mana kita lakukan madaratnya juga menimpa kepada kita. Pasti Nabi Allah Adam salah sukun tapi harus risiko harus di apa? Harus digapai. Salah sukun bakal keluar benar Allah di surga. Salah sukun apa? Minta maaf Rabbana dhalamna ada keluar risiko. Sama orang apa saja kalau mau bertobat itu
Tobatlah kamu. Apa? Bertobat, bunuhlah dirimu baru aku terima tobatnya. Berarti risiko itu. Nabi Allah Musa di umat macam-macam, bunuhlah dirimu, kata Nabi Allah. Dalam Taurat kepada Nabi Allah Musa, bunuhlah dirimu, aku terima tobatmu. Jadi risiko itu. Kalau orang berbuat dosa, pasti ada risikonya. Risikonya dijalankan, baru diterima tobatnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini luar biasa, non. Bengko, kayak bengkona. Aku buat dosa, aku buat dosa boleh. Tobat boleh. Keba itu boleh. Tobat boleh. Terus-terusan. Beda remah orang ini, jangan Allah. Ya, minta apa orang itu? Mari tobat, kebaikan itu boleh. Terus hari. Sampai bila dia mari? Jadi hati Allah SWT nikah terheran-heran kau orang yang nikah. Mak bisa nggak nikah? Tapi tetap Allah nikah tak pusing menerima tobat. Dari saking apa? Dari saking kasih dan sayangnya Allah SWT kepada kita. Umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mematuhi perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya, bahiran atau batinan, secara lahir ataupun batin. Lahir ni kan betul ngabes ngedingakin, apa saya ngedingakin? Tanya akin kepin. Saya bos apa tanya akin kepin. Ya, yang terlintas dalam hati ya tanya akin. Saya kebentak, saya kecepekan, saya fitnah, saya namima kepin. Itu jasad bahiran. Batinan dia hasud, iri, dengki. Tanya akin apa pun hasud. Cuma benda manfaat hasud. Tulisan cekak, hasud tak boleh. Apa manfaat hasud? Tak ada. Apa nak kawin hasud? Dia. Nikah harus dimengerti supaya kita ini belajar bertambah kecintaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mastas'ar ta'dhimi lillah. Jadi kalau kita mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah SWT lahir dan batin, disertai pengagungan terhadap Allah. Kenapa kamu tidak berdosa? Boh, ini kebenaran Al-Quran, beb. Ini kebenaran kitab, beb. Beda ni ke, beb. Masa gula bengal ke Allah? Aduh, sabaran nanti telem. Paling takut gula ke begitu. Ini ketakdim teman. Mengagungkan Allah. Benih karena sebab takutkan neraka. Tapi Allah patut diagungkan perintah-perintahnya. Diagungkan larangan-larangannya untuk dihindari. Supaya apa? Supaya panjenengan betul-betul menjadi hebat. Tinggi. Jadi penghambaan kepada Allah SWT itu adalah mengagungkan. Wal haibati. Haibanika. Jadi rasa takut kepada Allah SWT dengan rasa hormat. Menghormat Allah, takut ke Allah karena hormat. Karena saya abrik makan aba Allah, saya abrik minum aba Allah, saya mengodi aba Allah, saya memati aba memati kembali ke Allah. Hormat atas semua keputusan-keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, dan juga rasa takut. Ya, rasa takut dalam pengagungan Allah Subhanahu wa taala ini takutnya karena sebab malu. Malu. Allah telah memberi ya kepada kita baik-baik, masa kita akan balas dengan air toba? Kepada manusia saja kita malu, apalagi Sang Pencipta kita akan berbuat sewenang-wenang seperti itu. Ini katanya Imam Haddad. Warahbah, dan juga rasa takut yang dibumbui dengan bila mana kita meninggalkan apa yang diperintah Allah, menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, jangan-jangan kita masuk neraka. Jadi neraka perlu ditakuti bagi hamba-hamba Allah SWT yang beriman dan bertakwa. Pun orang tak takut ke neraka, tak ngarep surga, mulai dan panjenengan ni gak ada kia terus. Mengadan tepet-tepet asalawat ke Nabi Muhammad SAW. Burung ben ngucap tak ngarep surga. Tak tahu ke surga, betul rogi yakin kena beri Nabi, menteri Nabi ku tak masuk surga. Ya pantas saja seperti itu. Karena lesannya selalu berzikir, amalannya sunnah Rasulullah SAW, perbuatannya taat kepada Allah. Ya pantas tak takut ke neraka. Kenapa? Orang yang taat itu tidak akan mungkin masuk neraka. Itu ulama. Paham? Jadi ulama itu sikapnya bagus.
Cuman kadang-kadang kalau murid itu tidak tahu apa yang dikerjakan oleh gurunya. Kadang-kadang, wah mangari ya ulama, mangari ya, mangari ya. Mun tak tahu atanya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau masalah agama tanyanya pada ulama. Mun masalah insinyur tanyanya kepada bangunan, tanya ke insinyur. Mun tentang masalah sakit tanya ke dokter. Jadi pas ilmu kasa banyak ilmu nah tambah saya. Ada dokter biasa, ada dokter spesial, lain mau paham? Ini kan min Allah. Jadi takutnya karena sebab Allah mengancam dengan neraka. Karena nikah dan Nabi Muhammad mun ambiyan terus selamat tak dari neraka pagi sore antara maghrib sampai isya nggih pada bajang baca Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar petong kali. Mari bajang sepuh Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar petong kali. Bila mana kita mati tak akan masuk neraka. Kenapa? Karena bacaan ini kan notop neraka non. Bapetok. Neraka ni betok. Lah bengah. Ke atas iliyin babelu. Surga. Okey. Jadi syukur abai beri kepada Allah SWT lebih besar rahmatnya daripada murkanya. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir rahimahumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, fi qauli ta'ala, berbicara tentang masalah atau mengomentari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Komentarnya apa? Perhatikan. Apa komentarnya? Ayyuta'a fala yu'sa, hendaknya Allah itu ditaati dan tidak didurhakai. Setong. Okey. Mun ambian baca Roma soah kepada kelompoknya ulama, okey, sepertama hendaknya Allah itu ditaati dan tidak didurhakai. Tak tentang apa jangan Allah. Okey. Kifur Habib apa jangan? Apa jangan lopot lebih setong. Apa lopot bin Allah SWT. Pun pas ambian apa jangan pas lebih setong, apa yang terjadi kira-kira? Terus akhir apa tajuk? Subhanallah langsung tajuk. Pun takut Ibu bin Makmum langsung tajuk. Kelera tak kita? Kelera. Mangkana harus ilmu, mengenai ilmu, salbun yan. Karena biar bin Habib. Pemaharin Habib. Jadi lebih untuk Habib, biar tak salah. Mian kibun nur aujud sahwi tak nur sahwi pada bayi. Kenapa? Karena mian tak salah aja, salah Habib. Maka Habib sunnahnya muakkadnya harus sujud sahwi. Mian nur tak nur, kan karena mian tak salah. Nur tak salah, sujud sahwinya tak nur tak salah. Kenapa? Karena mian tak salah. Saya salah Habib. Lebih siapa? Itu siapa? Itu Habib. Nah nikah, jadi cok terlalu fanatik, coba fokus, ada dah berlah. Apa sih tadi? Dengan orang ribut tapi tak ada solusinya. Gimana? Jadi mengomentari tentang masalah bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu hendaknya Allah itu ditaati dan jangan didurhakai. Jelas ya? Setong, tekuk ni kan? Mun ummian teti orang semustajab tuan, taati Allah ya, dan jangan didurhakai. Kembang nun. Dia pelajaran amaliyahnya berat. Mangga ni kau tak kira ada. Mun umbian nikah ngala kitab nikah bahiran wa batinan. Lahir batin. Jabrak benten bagus tapi perbuatannya tak bagus. Peracaca melol. Kiri min Allah. Mun tak tepat. Mun acaca nikah benbukten maksudnya. Okey. Wa yudkara fala yunsa. Yang kedua, kalau kamu ingin mustajab doanya atau masuk kepada ulama atau masuk kepada orang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, walaupun kamu tidak minta Allah beri. Tahu tak tahu? Yang kedua apa syaratnya? Hendaklah kamu selalu ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Berzikir. Allah
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini zikir. Solat, agimi solat, didirikan solat untuk mengingatku. Artinya pun tak solat tak ingat ke Allah. Topot pun. Ini. Supaya apa? Supaya ingat apa jeng. Mari apa jeng adzikir. Mari adzikir. Nah, ini kirim siapa? Misalkan Dirmian, cak galak. Kenapa? Adzikirnya ingat. Cak dia berdiri sengkok di noreng. Cak galak. Roh adzikirnya. Paham? Gampangnya seperti itu. Jadi Islam itu yusrun. Dinul Islam yusrun. Islam itu mudah. Cuman orang-orang itu yang menyusahkan dirinya sendiri. Ini kasih kedua. Saya kata lo apa, Beb? Saya kata lo sekedua kata wayudkar fala yunsa. Ingatlah Allah dan jangan dilupakan. Ingat terus Allah. Adzikir dengan Allah. Kan ma'bain. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tajuk, dalam keadaan berbaring. Ingat Allah. Paham? Kalau ingat Allah. Wala yunsa. Dan jangan panjenengan ini lupa. Lupa gara-gara apa? Di aktivitas lain selain daripada ibadah kepada Allah. Enggi, mulai seneng orang ngalakoh. Pas dengan laku banyak besena, karena sebelah tinggi pangkat derajat, ini kan melupakan Allah. Ini kita masuk orang saya yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Paham? Wa yuskara fala yukfar. Dan hendaklah dia, kita ini semuanya, ya, mensyukuri Allah. Apa yang Allah beri kepada kita, Islam, iman, sehat, Odi bahagia bersama keluarga, atretan bersama tetangga dan sebagainya, kaum muslimin satu sama lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berkumpullah kamu semuanya, jangan kamu bercerai-berai. Kenapa? Karena kamu ada saudara, al-muslim akhul muslim. Diindahkan ini kalimat, maka tidak ada musuh bagi kita. Paham? Nah, ini penting. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa sehat, iman dan takwa, maka Allah akan menambah nikmat itu. Wala in syakartum inna adabi lasyadid. Wala in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Mun kana syukur, Allah nambah nikmat itu. Mun kafir, teku diadab manusia. Indah nikah, marilah. Ambil nimba ilmu ni keteluan, cukup sebenarnya pun untuk seterusnya. Tapi kan ada rinciannya, takwa itu ada rinciannya, syariat itu ada rinciannya, makrifat itu ada rinciannya, hakikat dan juga ya tarikah itu ada kunci-kuncinya. Nah, kunci itu terus datang, bertambah ilmunya, tambah tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu, tambah takwa kepada Allah, tambah mustajab Tuhan. Paham? Wala yasadi al-abda walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi. Seorang hamba, artinya kita ini umat Nabi Muhammad SAW, tak bakal bisa walaupun panjenengan neka endi sejuta jiwa di samping jiwa yang ada pada kamu, tambah boleh, sejuta boleh. Paham? Kemudian siapa nyaman? Siapa? Yang mana? Rifki. Hah? Rizki. Rizki kan setong. Beri ben Allah sejuta. Tambah sejuta. Berarti sejuta setong. Wa alfi umrin ila umrihi. Ben beri umur panjenengan sejuta. Di samping panjenengan pun di umur. Kali yakin sejuta mbian. Mun mbian umur 100 tahun misal, kali yakin sejuta. Berapa juta? Hah? 100 ya. Banyak ya. Banyak. Jiwanya umurnya banyak.
ay yattaqiyallahu haqqa tuqatihi walau anfaqa jami'a dhalika fi ta'atillahi wa mahabihi. Ambian beri sejuta umur, sejuta jiwa, ditambah dengan jiwa yang sudah ada pada dirimu atau umur yang ada pada dirimu untuk bertakwa, panjenengan tak bakal bisa, tak akan mampu ambian, walaupun umurmu, jiwamu untuk melaksanakan taat kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ambian tak bakal mencukupi cintamu dan taatmu kepada Allah. Jelas. Maka jadi mahada menggulung macam kau beri ahina nggak udah ingat para wali-wali Allah kan banyak orang udah wali desa ambon tina apa ni tina menggul lah tabu wali pak beda abah beda ibu pak lim bansar kelim nah bansar kena jadi ibu abah ibu ngejak surga kebun kini ada wali apa paham. Nah, andai kata ada wali, sejuta wali untuk mencukupi haknya Allah, tak bakal bisa. Hatta mulai dari Adam, mulai dicipta Adam sampai yaumil qiyamah, semuanya manusia, bukan satu orang. Semua manusia, jin sekalipun, setan-setan pun sekalipun, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun apa? Hewan-hewan, semuanya beriman dan bertakwa sepanjang hidupnya dari dulu sampai akan datang untuk memenuhi haknya Allah, tak bakal bisa dengan ketaatannya, dengan kecintaannya. Oleh karena itu, ya antip asor akhlak ya Allah sabora kita lebih Allah kan kak dinto ya Allah kekuatan untuk ibadah, kan kak dinto ya Allah kekuatan yang kita berselawat kepada panjenengan ya Rasulullah. Benida mahal oh engkau sejuta engkau asalawat kan pas cukup engkau menadzikir kan Inggris semiliar pak ada orang tak bisa kan mun ambian terus tambah noro tapi ambian tak ingin memenuhi hajatnya Allah tak bisa jelas mereka non mereka muntakin kena wali tak kira petang hari aja wali nikah dekatnya kepada Allah sehingga ketika diberi wa may yattaqillaha yahdi qalbah, siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan mendidik, membimbing langsung hatinya sehingga hati itu memancar dari lesannya, dari pikirannya suatu ilmu yang sangat luas bila mana dijabarkannya. Jelas? Nah itu. Wadzalika li'admi haqqillahi ta'ala ala ibadihi. Hal itu dalam hal perbuatan-perbuatan itu karena untuk mengagungkan hak Allah, keagungan hak Allah SWT itu kepada hambanya. Kalau misalkan itu dipenuhi dan dianggap penuh oleh Allah, mana hamba? Tahu? Mangkan hamba ni kayak apa orang kan pada engkau mensalah jauh tak datang natu rahmatillah engkau ngampun hatta ban sejuta umur ban di dosa engkau ban minta sebora ke bulan sebora. Kenapa? Haknya Allah. Nah kalau ini dipenuhi, ditinggikan haknya Allah tidak apa jika akan mengampuni orang yang berdosa? Tak bisa. Kenapa? Karena tengkif banyak pun dosa tak kelar semai kalau Allah. Nani kah? Paham? Jadi tidak bisa manusia itu mau berbuat dosa, manusia itu berbuat taat untuk memberikan keseimbangan kepada Allah subhanahu haknya, tidak bisa. Ada orang berdosa, dosanya dari Adam sampai yaumil qiyamah. Engki, wajib tu sana. Pas minta sebor ke Allah. Engki, ya Allah gula banyak tu sana ya Allah, ambil Maha Pengampun. Pas ni Allah sunni. Bisa ngampunin. Mun tak bisa ngampunin, apakah haknya Allah? Tak ada. Maka Allah bangga, wa ana tawwabur rahim. Gula nikah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambaku. Walaupun kamu banyak dosa, kembalilah kepada Allah dengan meminta ampun kepadanya. Hanya itu saja. Ontong tadi umat Nabi Muhammad, tadi umat Nabi Musa, mata kapin dia. Contohnya di sana, setiap kali dosa, bunuhlah dirimu, aku terima taubatmu. Mati kapin.
Pondong lagi. Macam nak gua bengkok dia. Lagi. Tapi bertemu lagi selamat lagi. Nah, nikah abri apa namanya? Penjelasan ke panjenengan sobat panjenengan nikah merasa bahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali jalali 'azamatillahi wa ulumi kibraihi wali wartifai majrihi. Ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dengan keagungan, kemuliaan, ketinggian, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Abdul Qaimin bihaqqillahi wa kamaluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni kan paling baiknya manusia, paling baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling baiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling bisa menjalankan syariat atau hak-haknya Allah di dalam hidupnya. Fi du'aihi. Tapi pengakuannya bagaimana? Pengakuannya Nabi Muhammad SAW i'tirafan wal ajzi anil qiyami biasa'i istisna'i ala Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaku bahwa Nabi Muhammad tak mampu Nabi Muhammad dengan semulja-mulja manusia Nabi Muhammad. Yang paling bisa menjalani haknya Allah Nabi Muhammad. Tak ada sebisa itu jadikan. Hatta Adam sampai ke Nabi Allah Isa ada sebisa. Hatta malaikat tak ada sebisa. Mungkin Nabi Muhammad paling mulia, paling sempurna dalam memenuhi perintah-perintah Allah. Tapi mengakui bahawa saya dah mampu ya Allah. Tak mampu. Karena nikah daripada apa yang ada pada kami ketidakmampuan itu, aku mohon a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu ya Allah. Aku minta ridhamu dari apa yang engkau akan tetapkan hukuman kepada kami. Allah Maha menghukum. Kalau saya salah, tentu dihukum tak? Walaupun dia adalah orang yang dekat kepada Allah. Kini takut. Ini hamba namanya. Eko yakin Muhammadur Rasul abduka wa rasulika nabiyul ummi wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Tepat? Iya. Nabi Allah Isa dikultuskan oleh Kristen, macam apa? Eko tak Tuhan. Lero. Oke, boleh tak bertanya kata? Wa bi mu'afatika an uqubatik, dan pemaafanmu ya Allah dari hukumanmu. Jadi kalau Allah menghukum ya kepada orang yang berdosa tentunya jatuh hukuman. Karena itu maafkan ya Allah bila mana aku berbuat dosa. Walaupun apa katanya Allah SWT dalam Al-Quran, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Nabi Muhammad dihapus dosanya dari dulu sampai akan datang. Nabi Muhammad tidak ada pernah berbuat dosa, maksum. Disempurnakan itu ya nikmat-nikmatnya kepada Nabi Muhammad dengan apa? Nabi Muhammad menjadinya sultanul anbiya wal mursalin. Dan dikatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ridanya Allah ada pada ridha Nabi. Tak ada saya beri Nabi dan Rasul kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengakuannya minta ampun. Mek polani salah ya Allah ciokom. Maksudnya siapa? Kan begitu. Kan Nabi Muhammad maksum. Mak bertangan ni ke Rasulullah. Ambiyan ni ke diantaranya. Karena ambiyan ni ke umat Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semuanya, maka doanya kepada untuk Nabi. So macam apa? Ceking kau memohon kepada Allah dari hukuman Allah SWT karena berdosa dari umatku, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jelas? Wa a'udzubika
minka la usi thanan alaika anta kama thanayta ala nafsik. Berlindung kepadamu ya Allah yang tidak bisa kami menghitung berbagai macam kemuliaan yang ada pada dirimu sebagaimana kamu memuliakan dirimu sendiri. Artinya ambiar adikir muji Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mulai Adam sampai kiamat tak sempurna biar kalah dengan pujiannya Allah kepada kita. Allah muji kepada kita. Malaikat abzakillah umat Nabi Muhammad berkumpul di tempat di Ma'had bin Hayu Sa'adah, lagi berzikir, lagi ngaji, lagi kitab-kitabnya Allah, lagi kitabku dan mengaji kitab-kitab Muhammad. Saksi yakin mulai ketoron men kebin, saksi yakin etong jigen. Mun beda orang keluar di geto, hapus tu sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Yakin menjenengan. Jadi ke berita langit ngani ka, Pak. Jan malam janji semua Allah. Jadi aku tidak bisa menghitung apa yang ada pada dirimu. Wa qad balagana inna lillahi malaikatan. Dan sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwasanya Allah itu punya malaikat lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in. Ya. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka, malaikat itu tetap. Ya, malaikat itu tetap yang dicipta. Ketika malaikat itu dicipta oleh Allah dalam keadaan tetap, ketika ruku tetap rukunya. Sampai kiamat, Pak. Jadi dunia belum dicipta, surga sudah dicipta. Yang di surga itu para malaikatnya bi Allah SWT cipta dalam keadaan ruku terus insyaallah. Wa sujud dan sujud terus. Cipta bertasbih meloloh, tidak boleh. Mengucap subhanallah, 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 apa tak bisa mengucap la ilaha illallah, tak bisa. Mun malaikat dicipta baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca subhanallah, tak bisa. Kensetong, Pak. Dari mulai sebelum dicipta itu malaikat sudah dicipta sampai orang masuk surga tak sempurna, Pak, tasbihnya mereka. Wataqdisin ini mensucikan Allah, artinya tidak menyembah kecuali kepada Allah terus-terusan dari mulai dicipta sampai kita masuk surga, masuk bersama mereka. Tetap mereka tidak menyatakan sempurna. La yafturuna anhu. Mereka tidak henti-hentinya berzikir, bersujud, bertakbir, bertahmid, bertakdis, tidak berhenti-henti. Tak henti-henti, tak ada itu Pak malaikat, Pak. Sujud melulu, ruku melulu. Tapi tak digap sempurna segalanya. Apa boleh mian mendedung ngerok, tak ada tasbih lagi, dia tasbih dengan awal. Menyaman teman sama tasbih saja sopun repot. Tasbih baca teman-teman. Macam-macam. Para kol setengah 4, para adzan kol 5 menit. Ada kelengar. Mari kelengar. Allahu Akbar, Allah as-salatu khairu minan naum. Ada lupa keping. Lesoh. Ada melekok, Pak. Tak bijak sepuh. Nah, ini kegendeng ni kan. Zikir sesunnah tapi saya wajib itina. Okey. Bila dengan orang ni yang salah. Menurut pintar yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah dilakukan. Engki sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu alaihi Muhammad. La yastaghiluna bi ghairihi. Malaikat terus menerus menyembah kepada Allah, bertasbih, bertahmid, ruku, sujud, terus-terusan tandik lakuh selain daripada berbuat baik atau menyembah kepada Allah. Ada lakuh yang lain. Bertasbih. Mangkana orang-orang wali ruah melebihi mulianya malaikat karena di nafsu tapi sempat adzikir, sempat taat, sempat tak maksiat. Akhirnya apa? Lebih tinggi derajatnya di malaikat. Jelas?
Tapi ambian tak perlu kita nggian. Sepenting ambian, Pak. Istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karamah. Engki, berbuat taat dengan terus menerus, engki, mereka lebih baik daripada 1000 orang wali, orang keramat, seni kemudian. Tahu sari orang wali, engki, karena ambian ni benih-benih wali. Cuman ambian ni harus dia apa? Dipupuk, nak gila. Kan teloan syaratnya, engki, syaratnya teloan berak nikah. Ambian terus masuk kepada anu. Ya. Ayyuta fala yu'sa wa yudkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Beli mereka lebih dari malaikat ni orang bisa ngene kami. Tinggi perlu digaris bawahi dan menteruan kene kengai. Ana palancong lagi. Fa idza kana yaumul qiyamati, nanti pada hari kiamat, yaquluna, mereka para malaikat itu berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah, ma arafnaka, kami tidak mengenalmu, hatta ma'rifatik, dengan sebenar-benarnya pengenalan kepadamu. Ini malaikat dekat dengan Allah, tak kenal, bermacaran nekan. Engki bermacaran kekuasaan Allah tak tahu, tidak kenal aku. Ini kan malaikat sesama, apalagi ambian tak pernah dengar deh. Pas zaman itu, maka nanti kan tawaduk namanya, antipasor terhadap Allah. Ini kan. Wala abadnaka hatta ibadatik, dan kami tidak menyembahmu dengan sembahan-sembahan yang sebenarnya. Artinya kalau kami menyembah, ya kadang-kadang hanya sekedar menyembah saja ya Allah. Kalau mahusu indah juga. Engki, Cien Habib jak mungkin lagi gurun bian. Ki buru bajang isya ada debat. Engki. Berarti apa? Kan kehilangan khusyuk konsentrasi. Mungkin ke tondu, mungkin jemaahnya di kita tak mana tak dedung. Atau tamat mentul lah. Tapi demi panjenengan Pak. Engki. Bukti ini kerojoan kepin. Sejuk tujuh engki. Saya detik panjenengan, sing ngajar panjenengan. Tapi perak Pak. Kenapa? Pada terus masuk surga oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana ba'dul ulama, dan sebagian ulama berkata, inna qauli ta'ala ittaqullaha tuqatih, tentang masalah perkataan Allah atau firman Allah SWT, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mansuhun dicoret, ditolak, artinya dihapus. Jadi kalimat apa? Kalimat ittaqullaha tuqatih ini kan dihapus, ayatnya diganti digaulihi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Paham? Nah, nikah saya pacet banyak sampai yakin ben ulama-ulama saya tak baca kitab nikah. Paham? Oh, ya Allah ya Rasulullah, mun ambiyan nikah bisa ya Rasulullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Tapi gula nikah hamba Allah, sahabat panjenengan, mun panjenengan beri kekuatan, mun panjenengan nikah tak beri rasa malas, pantas panjenengan di predikat wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ittaqullaha haqqa tuqatih, mun gula tak bisa sahabat ya Rasulullah. Akhirnya kita turun ayat. Engki, apa sih turun? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Kalau kamu misalkan dalam sholat tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, bersyarat dengan mata. Paham? Itu mastata'tum. Menumbian tak bisa biaya beriin apa namanya sedekah 100.000, 50.000 tak bisa, 20.000 tak bisa, 10.000 tak bisa, 1.000 terus. Paham? Seperti itu mastata'tum. Waqala bi ba'dil ayat tsaniyah mubayyinatun lil muradi min ayatil ula. Sungguhnya ayat yang kedua nikah, saya ngucap fattaqullaha mastata'tum nikah, nggih, mubayyinatun, memberikan penjelasan untuk maksud min ayatil ula. Maksud dari ayat yang pertama menjelaskan nikah. Ya, ayat yang kedua nikah menjelaskan ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama? La nasihatun laha. Tidak ditolak, bukan ditolak. Jadi penjelasannya bukan ditolak, tetap ya apa namanya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun nikah, bukan dihapus.
Iya. Dan menolak ayat yang kedua, menghapus yang pertama. Paham? Ayat yang kedua itu menjelaskan ya bahwa ayat yang kedua, yang pertama itu bukanlah mansukh, bukanlah dihapus, bukanlah ditolak. Ada huwa shawab. Ini yang benar. Mangana cok sokora bentar. Jika biasa khatib nika. InsyaAllah ta'ala matar muka Allah berkehendak. Fa inna Allah ta'ala sungguh Allah SWT berfirman, lahul hamdu, baginya segala puji, la yukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani mana jiwa kecuali kesanggupannya. Fa in kana lahu dzalika law aradahu wa amara bihi. Andai kata Allah SWT berkehendak untuk itu atau memerintahkan untuknya untuk menyatakan kenyataannya itu, li'anna lahu ayyaf'ala fi mulkihi wa sultani ma yasha. Karena boleh jadi Allah SWT berbuat sesuatu di dalam kerajaannya atau kekuasaannya sekehendak hati, mau apa saja. Mau dimansuh, mau ditetapkan, mau dicabut, mau dibuang, mau ditarik, mau di apa saja. Jangankan kita semua dibunuh, dimatikan dan sebagainya, terserah. Itu urusannya Allah. Mau dikasih rezeki, tak dikasih rezeki, mau diam apa saja. Lahir laki ataupun perempuan terserah Allah, bukan kita. Paham? Nah, itu pun Allah sebenarnya menyatakan apa seperti itu. Kalau memang itu hanya Allah, apa yang Allah kehendaki terserah Allah. Apa katanya? Walakinnahu subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu, qad khaffafa wa yassara, sungguh telah meringankan dan memudahkan kita. Kenapa diringankan kita itu? Karena kamu lemah. Seberapa kuat kamu ya? Kamu umurnya berapa sekarang? Dulu berapa kuat? Kimur dia nyaman 20 sampai 40 nyaman kuat. Di 40 sampai Cibitek pendenan ajaran kok di Cibitek sampai ke Belung Bolo berapa Pak? Di Belung Bolo sampai 100 berapa Pak? Jangan lemah karena nikah. Apa nama hukum-hukum itu diringankan oleh Allah karena Allah tahu jambian tak bisa. Thank you. Jadi mahada jalan. Nah, makanya apa yang Allah ringankan dan Allah mudahkan bagi kamu itu terima. Yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendak kamu itu bahagia hidup di dunia, senang, mudah, urusannya mudah, uangnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Engki, Allah pinginnya seperti itu. Kamu mau? Tiga perkara itu tekuk. Ya Allah, yang tadi. Ketika kamu sudah tahu bahwa dirimu adalah hamba Allah, jangan dilecehkan Allah. Taati saja Allah itu. Lalu Allah akan memberi sesuatu yang kamu inginkan. Itu memudahkan. Yuridullah bikumul yusra. Allah berkehendak kamu itu mudah semuanya, bahagia. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah itu tidak menghendaki kamu susah, kamu menderita, kamu cere, kamu tidak punya uang, kamu miskin. Allah tidak mau. Inginnya kamu itu luar biasa. Tapi di mana kenyataannya seperti ini? Karena kamu yang tidak mau untuk taat dan tidak mengingkarinya. Untuk bersyukur tetapi mengkufuri nikmatnya. Makanya sedikit yang Allah berikan, alhamdulillah. Dek, alhamdulillah bulan cemakin dek bertambah dek. Biasa kau beri 100 makin 500. Oh bang, alhamdulillah. Oleh dia bang, bukan gaji. Sebab bukan gaji bi orang. Nggih. Bila ongkos, alhamdulillah. Jadi gaji boleh bang. Bola udah 1 juta. Ngarian. Okey. Nah, sokoren aja. Mari sokoren, cak minta selebih boleh. Kama qala ta'ala yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Dalam firman Allah sebagaimana Allah berfirman, Allah berkehendak kepada kalian semuanya untuk meringankan semua beban yang kamu tidak memikul, yang tidak kuat memikulnya. Akhirnya apa? Enteng odih kan. Mentro enteng baca istighfar, baca selawat, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua bergantung kepada Allah. Menumbang kita Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Baca kalau lawat 1000 kali, ada masalah ya. Masalah apa melakukan ke Allah? Ada. Cak nak kata presiden yang tahu salah kok.
orang apa beri benda ini ki. Ini kau orang lah raja pak. Apa boleh kah? Yang maharaja yaitu Allah Subhanahu wa taala ada beban. Karena ini kalau Allah menginginkan kamu itu tanpa beban hidup ini. Cuman suruh ibadah. Dan suruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta kamu dan jin kecuali beribadah. Mulai ibadah yang tadilah kau boleh kecuali ibadah. Sebagaimana malaikat bertasbih, bertahmid, bertakdis, dan tidak mencampur adukan dengan pekerjaan yang lain. Thank you derajat panjenengan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mantan mau pergi, saya berdapat manfaat. Panjenengan sini kesusahan, dalam rumah tangga, dalam rezeki, dalam kelakuan. Mantan yang berjumpa dengan Allah. Yang tak suka aja nak belai-belai, ikat dengan kebaikan. Saya kita di cucu mantan dengan Allah SWT dengan jodoh. Nah, saya tadi anak mantan, pandi anak laki bini mantan ada anak saleh-salehah, istri-istri yang salehah, laki-laki yang saleh, yang taat, muti'ah, taat, muti'ah, ghaniyah, karimah. Keluarga macam dengan kapil saja lagi. Betul bin Allah SWT berkata keluarga yang betul-betul dimudahkan semua urus-urusan panjenengan. Amin Allahumma, baik urusan dunia ataupun urusan yang lainnya. Berkati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah al-Fatihah. Wal mawdu'i 'ala al-dhalin. Amin. Taqabbalallahu minkum.